Ini Kang, kata guru agung kita Rasul, bahwa orang yang tidur, semua orang yang tidur, ruhnya keluar, dia terbang ke malakuti sama, ke kerajaan langit. Oh, keren. Nah, kata Sina Umar. Nah, dia ngapain di sana? Dapat informasi dong. Ya, dapat informasi. Orang dia masuk ke alam malakut. Tapi kok dipikir-pikir biasa aja pas bangun tidur. Nah, ini masalahnya, Pak. Ya, ngerasa gak Pak nih? Ngerasa gak ke alam malakut ke sana? Nah, ini masalahnya ya. Kelakuan orang sama boy tapi orang ternyadar. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Apa kata Sina Ali? Begitu ruh ini dari malakut sama mau terjun bebas masuk lagi kepada jasad atau ruh jismani, datang setan menggoda, menghilangkan ingatan-ingatan atau memori di kerajaan langit. Begitu masuk dia tidak ingat apa-apa. Kita sunnah banggar sahabat itu kalau jalan dengan bersahabat kemana saja, misal ke Pangandaran atau ke mana, di jalan terlepas jauh atau dekat, dia pasti berhenti di rumah makan. Berhenti di rumah makan. Kita sama Kang Haji Baban dulu waktu upgrading di Kuningan, selesai upgrading, duhur, jam 1 makan siang, pulanglah ke Suryalaya. Jarak dari situ ke Suryalaya hanya 2 jam. Makan siang sudah, tapi ternyata di jalan beliau berhenti lagi, masuk ke rumah makan. Sok dahar deui euy. Karetnya saja dahar. Ngapa? 3 mobil kan? Mobil beliau Kang Haji, mobil Pak Ketum, saya ketiga. Saya ngobrol sama supir Pak Sony waktu itu, belum ada Adian. Kita lihat nih, Kang Haji belok gak nih ke rumah makan? Ternyata belok. Saya waktu itu sampai Ciremai Paknya. Jadi memang beliau mah ilmunya satu, Kang Haji mah Pak. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Abah, meskipun itu hanya hal-hal yang bersifat sosial. Belok Pak, itu serius. Sila makan deui sa gitu tah. Buktina ke warung makan, makan sok dahar deui kendai geus oke. Ternyata pas saya 2 kali nambah. Insya Allah itu makan paling ikhlas seumur hidup saya Pak. Karena makan bukan karena hawa nafsu ya. Kita udah makan, makanya melaksanakan perintah guru. Makanya cekah aja sok sing wae. Angge, saya makan bukan karena hawa nafsu ya, Mbak. Karena perintah guru sih. Nama deh. Sampai nggak biasa itu, Pak. Nah, beliau begitu katanya karena memang pengarsa Abah kalau jalan senantiasa begitu. Nah, yang gitu aja, Pak. Pengarsa Abah kan kebiasaannya kalau ada tamu datang waktu makan dikasih makan. Nah, kita coba belajar yang begitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Laksanakan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang melaksanakan sunnah Nabi, sunnah sahabat, dan sunnah khulafaur rasyidin. Perhatikan tadi Pak, Syekh Ahmad Kanji. Kenapa dia bisa diangkat menjadi seorang waliullah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir? Karena dia orang yang patuh terhadap gurunya. Siapa gurunya? Syekh Ishaq Al-Maghribi. Bertemu gak Syekh Ahmad Kanji dengan Tuan Syekh Abdul Qadir secara gaib? Enggak. Ya, enggak. Tapi sudah diaku murid. Mursyidnya Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Ahmad Kanji, guru yang hidupnya. Syekhun Hayun, penyambung ruhani Syekh Ahmad Kanji dengan Tuan Syekh Abdul Qadir adalah Syekh Abu Ishaq Maghribi. Penyambungnya nih. Karena tetap harus ada yang menyambung. Tidur setelah sholat. Nah, kata Sayyidina Ali dalam kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang menulisnya, ditanya oleh Sayyidina Umar, Abu Hasan, ini bagaimana penjelasan tentang ruh digenggam ketika tidur menurut surat Az-Zumar? Nah, kata Sayyidina Ali, begini Kang, kata guru agung kita Rasul, bahwa orang yang tidur, semua orang yang tidur, ruhnya keluar, dia terbang ke malakuti sama, ke kerajaan langit. Oh, keren. Nah,
Kata Sina Umar. Nah dia ngapain di sana? Dapat informasi dong. Ya dapat informasi. Orang dia masuk ke alam malakut. Tapi kok dipikir-pikir biasa aja pas bangun tidur. Nah ini masalahnya apa? Ya, ngerasa gak Pak nih? Ngerasa gak ke alam malakut ke sana? Nah, ini masalahnya ya. Kelakuan orang sama poe tapi orang tuh nyadar. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Apa kata Sina Ali? Begitu ruh ini dari malakut sama mau terjun bebas masuk lagi kepada jasad atau ruh jismani, datang setan menggoda, menghilangkan ingatan-ingatan atau memori di kerajaan langit. Begitu masuk dia tidak ingat apa-apa. Oh, jadi kunaon Bu lamun teu inget teh? Jadi kagoda poho. Ya, jadi lamun teu inget teh tergoda alias tuh siapa itu teh? Saya atuh nah make batur. Kapan urang anu teu inget teh oge? Ini tulalit, Pak. Total, noise-nya total. Halo, Kang Budi. Ada Kang Budi tuh, alumni Bantar Point bisa hadir di sini. Tulalit. Ah, ini noise-nya total. Nggak ada sinyal sama sekali. Itu setannya full, Pak, mengganggu. Nggak ingat sama sekali. Oh, saya mah tuh pernah ngimpi, ngeblank dah. Cek ugun teh. Saya mah ngimpi ketemu sama apa? Orang di ijazah. Nah, ijazah. Oh, ya eta pohon deui. Nah, ieu noise. Setengahna. Jadi karena pun maaf Kang, nggak jelas nih, putus-putus. Nah, ini noise namanya. Itu masalahnya, Pak. Sementara atau padahal tidur ini, mimpi ini, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir adalah mimpi yang benar adalah mukasyafah tingkat pertama. Karena mimpi merupakan bagian dari metode wahyu yang Allah tetapkan, tinggalkan. Maksudnya masih ada sampai saat ini untuk umat Rasul. Mukasyafah tingkat pertama adalah mimpi metode wahyu. Tapi kita bermasalah dengan mimpi kita. Kenapa? Satu, karena menganggap mimpi hanya kembang tidur, begitu. Kedua, tidak mengimani terhadap mimpi. Ketika tidak paham terhadap mimpi. Keempat, tidak memperhatikan pra tidur. Sebelum tidur. Kenapa tidak memperhatikan sebelum tidur? Karena tidurnya pun nggak niat. Bukti tidur nggak niat, ketinggalan palanya sama HP. Ya. Ayo nonton YouTube itu. Ayo nonton eta nu dibully tah ku Pak Gus Miftah. Ayo disebar-sebarkeun. Nah naonan nyebar-nyebarkeun aya batur, Pak. Jangan ikut-ikutan, Pak. Apalagi itu kiai. Di Al-Qur'an disebutkan banyak orang munafik selalu menyebar-nyebarkan berita dan ingin sekali menghancurkan, memporak-porandakan kesatuan umat Islam. Biarlah, Pak. Oh, kita akan masalahnya kasihan sama dia. Betul, kasihan sama dia, doakan. Tetapi ketika kita menyebarkan, ada aib orang lain disebarkan oleh kita, Pak. Ya, ada aib. Dan kita pun nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa. Kata Nabi, laisal khobar kal mu'ayyanah. Berita belum tentu seperti realitanya. Ternyata kan olok-olokannya justru bekal dia untuk menjadi umroh. Bekal dia untuk mendapatkan uang yang banyak. Saya hitung kemarin dia hampir dapat 250 juta tuh. Son Haji namanya siapa ya? Anak-anaknya dikasih beasiswa. Itu gara-gara lidahnya. Buah itu doa. Jadi Iwan jangan ikut-ikutan lah yang begitu. Ya, apalagi berhubungan dengan ulama. Nah, belok sedikit itu Pak ya. Jadi mimpi akan menjadi media komunikasi antara Tuhan dengan si hamba, antara ruh yang sudah meninggal dengan seseorang, antara ruh yang masih hidup jarak jauh. Buktinya Syekh Ahmad Kanji. Ruh kamu mau dibahasakan ke Syekh Abdul Qadir, cinta kamu, mahabbah kamu, udah aku terima. Gak usah kamu sampai ke sana, sudah cukup sampai di sini karena aku tahu kamu tidak akan kuat, terlalu jauh menggapai aku. Nih, kasih peci Pak mahkota. Nih, kasih sorban. Begitu bangun, ada peci dan sorbannya. Tanya ke dekat turun ayeuna. Ya kan Pak. Hirqoh. Syekh Abu Ishaq Maghribi
tabaruk, dia pakai dulu, bentar aku tabaruk, pakai sorban, pakai terus beres, ya pakai deh itu kade kanji hidup ayuna, kamu sekarang sudah mendapatkan mahkota kesucian. Ketika dia minta izin mau ngalah suruh deh, ceguruna ulah di kepala kamu sudah ada mahkota kesucian, tapi karena dia ingin terus berbakti memaksakan diri, akhirnya suluhna ngapung, kayu bakarna terbang. Apa pelajaran yang selanjutnya? Yang pertama ada pelajaran tentang mimpi, Pak ya. Maka jika kita ingin seperti beliau, artinya mimpi kita benar-benar sadar kita masuk ke alam malakut, mendapatkan ilmu, mendapatkan zikir, bertemu dengan guru, bertemu dengan para ulama, apalagi saja dengan Rasulullah SAW. Perhatikan adab sebelum tidur. Wudu atau punya wudu tidak batal. Doa jelas bismika kan? Kulhu 3 kali, falak binas, sholawat, ayat kursi. Terakhir ya latif sampai tidur, Bu. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Sampai tidur. Ya. HP-nya simpan dulu, Pak. Ya latif. Ini lumayan Pak godaan HP. Karena saya soalnya godaan ya nempo tekan HP itu. Godaan sekarang, godaan hari ini. Ya, oleh Abah sekarang ilmunya dikasihkan. Nah, kita tinggal kuat gak menahan godaan HP-nya gitu. Karena kita nggak kuat, anak-anak kita jadi ikut-ikutan. Kalau lulus itu Pak, insya Allah, maka tidur Anda adalah zikir Anda. Tidur Anda adalah pikir Anda. Tidur Anda adalah silaturahmi Anda. Silahkan. Paling tidak, sadarlah bahwa Anda sedang mimpi. Itu aja dulu. Bingung siapa? Antara sadar dan tidak, gigit jari. Nyeri. Sadar, sedang tidak tidur. Kalau tidak sakit, berarti sedang mimpi. Itu aja dulu. Ini hikmah pertama dari tadi, Pak. Hikmah kedua dari mankobah tersebut, mohon diperhatikan. Syekh Ahmad Kanji bertemu dengan mursyidnya tidak, saya pakai gaya Habib Rizik, bertemu tidak, tidak bertemu kan dengan Syekh Abdul Qadirnya. Bertemunya dengan siapa? Syekh Abu Ishaq Maghribi. Syekh Abu Ishaq Maghribi ini muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir, ulamanya, murid yang sudah menjadi ulama. Syekh Ahmad Kanji dibimbingnya oleh Syekh Ibrahim Abu Ishaq Maghribi, tetapi akhirnya diakui oleh Tuan Syekh Abdul Qadir meskipun tidak bertemu. Kenapa? Karena Syekh Ahmad Kanji taat melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Abu Ishaq Maghribi. Sementara yang disampaikan oleh Abu Ishaq Maghribi adalah petuah ilmu amaliyah dari Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan itu masih hidup Tuan Syekh Abdul Qadirnya. Apalagi kalau sudah meninggal. Dalam kitab Syawahidul Haq, wali kalau sudah meninggal karomahnya lebih besar. Kenapa? Karena ketika hidup karomahnya masih diperlukan oleh raga jismaninya. Sudah meninggal sudah tidak diperlukan. Berarti sudah meninggal lebih besar. Betul? Ini mankobah menjawab cerita kita, Pak. Ya. Menjawab kisah kita hari ini. Guru kita, mursyid kita sudah meninggal, tetapi masih banyak ulamanya. Ahlu talqinnya masih ada, ahlu taklimnya masih ada, yang memberikan talqinnya masih ada, yang memberikan ilmunya masih ada. Kalau yang dua ini sudah tidak ada, ini baru musibah. Kita bingung. Ini masih ada. Murid-murid beliau yang bisa memberikan talqin, murid-murid beliau yang bisa memberikan talim masih ada. Ini dua. Inilah yang disebut Syekhun Hayyun, guru yang hidup, yang akan menghubungkan ruh kita dengan mursyid kita. Wakil takin, salah seorang ada. Cari pembimbingnya. Ahli ilmu, yuk cari pembimbingnya. Kita siapa? Harus punya pembimbing. Artinya begini Pak, pembimbing itu, kalau kita ada permasalahan dalam amaliyah, kita sudah jelas bertanya pada siapa. Oh bukan permasalahan amaliyah, permasalahan mimpi, kita sudah jelas bertanya kepada siapa. Oh bukan itu permasalahan hidup, kita sudah jelas kepada siapa bertanya. Jangan sampai begini, amaliyahnya suryalaya, ya. Tapi ketika terjadi masalah, nanya ke dukun, jaka semua bawa golok begitu teh. Nah banyak. Ini gak nyambung Pak. Jaka semua bawa golok. Ya makanya gak pernah nyambung tuh karomah Pak. Begitu turun malaikat mulai karomah. Lah, gini pindah tadi itu saya di mana? Nggak jadi, Pak.
Nggak jadi. Mohon maaf Pak. Tauhid. Tuhannya satu. Rasulnya pun harus, gurunya pun harus satu. Guru ruhani maksudnya. Nah kan banyak gurunya, ada pakai haji ini, pakai haji beben, ya ada kianu bla bla bla. Iya, itu para pembantunya, tapi kan musiknya satu kita ke sana. Jadi satu. Tetap terhubung, tersambung. Alhamdulillah.